Boleh jadi ternyata kamu adalah seorang wali. Tunggu sebentar. Bagaimana jika selama ini kamu sibuk mencari wali Allah ke gunung-gunung, ke pondok-pondok pesantren, ke tempat-tempat yang jauh, padahal yang sedang Allah didik menjadi kekasihnya justru kamu sendiri. Kamu. Bukan karena kamu bisa terbang ke langit, bukan karena kamu memiliki karomah yang membuat manusia takjub, karena wali Allah bukanlah mereka yang paling banyak dipuji manusia, namun mereka yang hatinya paling dekat dengan Tuhannya. Dan boleh jadi ada tanda-tanda itu dalam dirimu. Yang pertama, kamu tidak pernah terlalu risau tentang rezekimu. Bukan berarti hidupmu selalu berkecukupan, bukan berarti jalanmu selalu mulus, namun entah mengapa, di balik segala kesempitan, hatimu tetap yakin. Kamu percaya bahwa rezeki tidak akan salah alamat, bahwa Allah tidak pernah lupa ketika hamba yang bergantung kepadanya. Ketika orang lain panik memikirkan hari esok, kamu memilih memperbaiki sujudmu hari ini. Karena kamu tahu, yang memberi makan burung-burung di langit juga mampu mencukupi kebutuhan dirimu. Tanda yang kedua, kamu tidak gemar mengeluh ketika musibah menimpa dirimu. Hatimu mungkin menangis, tubuhmu mungkin lelah, namun lisanmu tetap berusaha menjaga adab kepada takdir. Kamu memahami bahwa setiap luka adalah surat cinta yang ditulis Allah dengan bahasa yang belum tentu langsung kamu mengerti. Maka alih-alih memprotes langit, kamu justru memilih bertanya, "Ya Allah, pelajaran apa yang ingin Engkau ajarkan melalui semua ini?" Tanda yang ketiga, kasih sayangmu kepada sesama manusia begitu besar. Kamu tidak tahan melihat orang lain menderita. Ketika bahagia, kamu bisa membantu. Bahagiamu adalah ketika kamu bisa membantu mereka. Kamu merasa cukup meskipun harus berbagi. Bahkan terkadang kamu memberi ketika dirimu sendiri sedang membutuhkan, bahkan dalam kesusahan. Sebab hatimu telah memahami satu rahasia, yaitu bahwa tangan yang memberi tidak pernah lebih miskin daripada tangan yang menggenggam. Tanda yang keempat, kamu tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun, padahal kamu punya alasan untuk membencinya. Padahal kamu pernah disakiti, dikhianati, dilupakan, bahkan difitnah. Namun setiap kali amarah hendak menetap di dadamu, kamu memilih untuk melepaskannya. Sebab kamu sadar, membawa dendam sepanjang hidup sama seperti membawa bara api di dalam genggaman. Yang terbakar pertama kali adalah justru dirimu sendiri. Maka kamu memaafkan, bukan karena mereka selalu benar, tapi karena kamu ingin hatimu tetap lapang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda kelima, kamu mudah sekali menangis ketika mengingati nikmat-nikmat Allah, bukan ketika kehilangan dunia, melainkan ketika menyadari betapa banyak karunia
yang telah diberikan kepadamu, udara yang masih bisa dihirup, kedua mata yang masih melihat, jantung yang masih berdetak, kesempatan untuk bertaubat yang masih terbuka. Ketika menyadarinya, dadamu berguncang, air matamu jatuh tanpa diminta, karena kamu merasa Allah terlalu baik padamu, sementara rasa syukurmu masih jauh dari cukup. Namun ingatlah, para wali sejati tidak pernah merasa dirinya wali. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa penuh kekurangan. Semakin tinggi kedudukannya di sisi langit, semakin rendah ia menempatkan dirinya di bumi. Maka, jika kelima tanda itu ada dalam dirimu, jangan terburu-buru merasa istimewa. Tetaplah merendah, tetaplah memperbaiki diri, tetaplah menyembunyikan amal-amalmu. Sebab bunga yang paling harum seringkali tumbuh di tempat-tempat yang tak terlihat. Dan para kekasih Allah seringkali hidup biasa-biasa saja di mata manusia. Tidak terkenal, tidak dipuji, tidak dianggap siapa-siapa. Namun, ketika namanya disebut di langit, para malaikat mengenalnya dengan sangat baik. Jadi, bagaimana? Apakah kelima tanda itu ada dalam dirimu? Jika memang iya, jangan berbangga, menangislah. Sebab, boleh jadi Allah sedang memanggilmu lebih dekat, sementara kamu masih mengira dirimu hanyalah orang biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dirimu di dunia yang fana hingga di akhirat yang selama-lamanya. Wassalamualaikum.